Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Fali Tania Putri, NIM 0511911018, kelas A, semester 4. Nah, di sini saya akan mempraktekkan praktikum fitokimia yang berjudul penentuan metode interaksi oktonium terhadap penarikan metabolis sekunder pada daun teh. Nah, di sini tuh ada alat bahan. Nah, pertama itu ada alat. Nah, alatnya itu ada 5. Yang pertama itu kompor. Yang kedua itu ada 2 panci berbeda ukuran, panci besar atau panci kecil. Nah, panci besarnya itu kayak gini. Ini panci besar, terus ini yang panci kecil, terus yang ketiga itu ada sendok, terus yang keempat itu ada 3 buah gelas, terus yang terakhir itu ada stopwatch atau jam beker atau jam handphone. Nah, kalau kalian nggak punya stopwatch, boleh menggunakan jam beker atau jam handphone. Kalau aku akan menggunakan jam handphone. Terus yang kedua itu ada bahan. Nah, bahannya itu ada 3. Nah, pertama itu ada 6 kantong teh celup merek apapun, atau 6 sendok makan teh serbuk atau tubruk kalau kalian nggak punya. Nah, kalau aku di sini menggunakan 6 teh celup. 6 teh celup dari Sari Awangi. Kalau aku menggunakan teh celup dari Sari Awangi. Terus yang kedua itu ada air mineral atau air PDAM atau Aquades. Nah, di sini aku akan menggunakan air mineral. Aku menggunakan air mineral. Terus yang terakhir itu 3 lembar kertas HVS atau kertas lain untuk backdrop dokumentasi hasil. Nah, di sini aku menggunakan 3 lembar kertas HVS. Menggunakan kertas HVS 3 lembar. Nah, semua udah kan alat dan bahannya. Nah, kita akan tunggu cara kerjanya selanjutnya. Itu cara kerja. Nah, cara kerjanya itu ada 3. Cara kerja pertama, menarasi menggunakan pelarut air. Pertama, siapkan 1 gelas yang sudah berisi air secukupnya, kurang lebih 1 gelas air ukuran belimbing. Nah, itu kita masukkan airnya secukupnya ya. Nah, habis itu kedua, air yang digunakan tidak dalam kondisi keluar dari lemari pendingin ya. Terus ketiga, masukkan 2 kantong teh celup atau 2 sendok makan teh serbuk atau tubruk ke dalam. Kalau aku menggunakan teh celup. Nah, ini tuh tehnya itu, teh celupnya itu kantongnya dilepas. Biasanya kita menggunakan daun tehnya doang. 2 ya, dilepas. Di situ aduk sebentar. Nah, habis itu kemudian tunggu proses ekstraksi selama 30 menit. Nah, berarti kita ini menunggu ini tuh 30 menit ya. Kita menunggu 30 menit dulu hasilnya. Nah, setelah 30 menit ditunggu. Nah, ini baru sudah 30 menit jadinya kayak gini. Nah, ini warnanya tuh coklat
coklat pekat ya, rasa aromanya tuh khas teh. Nah, rasanya tuh sepet gitu. Nah, makasih. Kayak ini ya. Nah, ini cara keduanya tuh penyeduhan menggunakan pelarut air panas. Nah, pertama masukkan air sebanyak 1 gelas air ukuran belimbing ke dalam panci. Nah, habis itu kemudian panaskan sampai mendidih. Jika ada bingung indikator mendidih sampai kapan, silakan menggunakan kettle, ceret, water heater, elektrik. Baik, kita masukkan ke kompor. Nah, kemudian siapkan 2 kantong teh celup atau 2 sendok makan teh serbuk atau tubruk ke dalam gelas kosong. Tuangkan air yang telah mendidih ke dalam gelas. Nah, ini kan dua tubruk yang kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, habis itu diaduk sebentar. Nah, kalau udah, nah ini kan udah diaduk, udah diaduk. Kemudian tunggu proses ekstraksi selama 10 menit. Nah, berarti kita menunggu ini tuh 30 menit lagi ya, ngaduk ininya. Oke, jadi ini kita nunggu 30 menit nih. Setelah nunggu 30 menit, hasilnya itu coklat pekat ya hasilnya terus rasanya itu tidak ada rasanya, tidak berasa. Terus aromanya itu aroma khas teh. Nah, kasih. Ini cara yang terakhir, cara ketiga, yaitu infusa atau percobaan. Ini telah kami modifikasi, tidak ada penggunaan termometer. Jika ada termometer, cek suhu. Nah, ini tuh yang terakhir. Terus siapkan panci ukuran besar yang berisi 2 gelas air. Ini panci besar ya, kita masukkan 2 gelas air. Terus ini air yang kedua ya, ini air kedua. Nah, habis itu tuh sudah tuh siapkan panci ukuran kecil yang berisi 2 kantong teh celup. Nah, ini panci kecil, kita masukkan 2 kantong teh celup. Ini yang ke satu. Ini yang kedua, teh kantong celupnya. Nah, kemudian tambahkan air sebanyak 1 gelas ke dalam panci tersebut, panci B. Berarti panci B itu panci kecil. Nah, ini itu 1 gelas ya, 1 gelas air kita masukkan ke dalam panci. Siapkan kompor, lalu panci B diletakkan di atas panci A. Berarti kita nyalakan dulu. Panci besarnya kita nyalakan dulu. Terus panci kecilnya ini kita masukkan, jadikan satu kayak gini. Ini jadikan satu. Kayak gini ya.
Nah, panaskan sampai air di panci B mendidih. Berarti panci kecil ini nunggu sampai mendidih ya. Tunggu selama 15 menit, kompor api tetap nyala. Oh, berarti kita ini menunggu sampai mendidih ya. Oke, kita nunggu sampai mendidih. Nah, panaskan sampai air di panci B mendidih. Berarti panci kecil ya. Terus setelah mendidih, ini kan udah mendidih. Nah, ini kan udah mendidih. Nah, tunggu selama 15 menit, api kompor tetap menyala, panci B di atas, tetap di atas panci A. Berarti kompornya menyala ya. Ini kompornya lagi menyala. Jadi kita tunggu sampai 15 menit ya. Oke. Jadi kita menunggu sampai 15 menit lagi. Nah, ini kan udah menunggu 15 menit. Ini kan udah menunggu 15 menit. Nah, matikan kompor. Jadi kita matikan kompor. Jadi kita udah matikan kompor. Nah, habis matikan kompor, terus habis matikan kompor, terus panci B diangkat. Berarti panci kecilnya ini diangkat. Nah, habis diangkat, jangan lupa kita saring. Yuk kita saring. Jangan lupa kita saring. Kita saring. Nah, ini hasilnya dari cara kerja infusat yang terakhir. Nah, ini tuh warnanya tuh coklat pekat, terus rasanya tidak berasa, terus baunya itu bau kastel. Nah, sekian dari saya dari praktek alat praktikum fitokimia yang berjudul percobaan ekstraksi daun teh. Mohon maaf jika salah kata atau suara saya tidak kedengaran atau salah menyebutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.